Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kali ini bersama saya Sekar Wanda. Kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kondisi banjir di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, yakni kiat atasi stres dan banjir di tengah bencana alam yang terjadi di Indonesia, kita akan mengupdate informasi terkini dari Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Nofri Afandi yang akan mengabarkan bagaimana situasi para pengungsi di sana. Selamat pagi Nofri, bagaimana situasi para pengungsi di sana pagi hari ini? Ya, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini saya mengabarkan dari salah satu posko pengungsian, yaitu di posko kantor kecamatan Batang Toru, posko Balai Marguna. Pada pagi hari ini para pengungsi tengah sarapan pagi. Tadi kami melihat mereka silih berganti untuk mengantre mengambil makanan yang tersedia di dapur umum. Nah, di sini pemirsa ada sebanyak hampir 100 orang pengungsi, yaitu atau sekitar 25 kepala keluarga dari berbagai desa yang terdampak, di mana di Kecamatan Batang Toru sendiri ada 3 desa yang terdampak parah, yaitu Desa Aik Ngadol, Desa Utagodang, dan Desa Garoga. Desa Garoga ini hampir 100% rumah-rumah warga ini hancur, tersapu material banjir bandang berupa lumpur, tanah, dan juga gelondongan batang kayu. Tadi kami juga berbincang dengan salah seorang pengungsi yang mengatakan bahwa ia sempat terlepas anaknya ketika banjir bandang melanda dan ketemu setelah hampir seharian hilang. Dan ini tentunya membutuhkan pemulihan trauma untuk anak tersebut, pasti yang menyaksikan bagaimana mencekamnya suasana banjir bandang tersebut. Dan tentunya kita harapkan ada bantuan dari pemerintah untuk memulihkan rasa trauma yang dihadapi, yang dirasakan oleh anak-anak yang merasakan langsung bagaimana suasana banjir bandang melanda. Dan saat ini pemirsa, untuk di Kecamatan Batang Toru sendiri, dari data terbaru yang kami dapatkan sudah ada sebanyak 44 orang meninggal dunia, dengan total pengungsi ini ada sebanyak 2.500 jiwa yang tersebar di 6 posko pengungsian yang berada di Kecamatan Batang Toru. Untuk Tapanuli Selatan sendiri pemirsa, ini ada 279.000 jiwa terdampak bencana banjir bandang maupun tanah longsor, dengan total pengungsi seluruhnya ini mencapai 5.300 lebih. Tentunya saat ini tim gabungan terus berupaya mengevakuasi, menemukan korban yang masih dinyatakan hilang, yang tentunya menghadapi kesulitan mengingat medan ini cukup sulit, lumpur yang cukup tebal, dan banyaknya gelondongan batang kayu. Di sini para pengungsi tentunya membutuhkan bantuan kita untuk berupa bantuan logistik, makanan, pakaian, dan juga selimut, serta bantuan obat-obatan yang tentunya ini sangat berarti bagi para pengungsi untuk saat ini agar mereka bisa tetap bertahan, tetap sehat menghadapi bencana alam yang mereka rasakan yang menghabiskan, menghancurkan harta benda mereka. Mungkin sementara itu dulu dari posko pengungsian Balai Marguna. Saya kembalikan ke Sekar di studio. Baik Nofri, terima kasih Nofri atas laporan Anda dari Tapanuli Selatan. Tentu kita sama-sama mendoakan agar para warga yang berada di sana kembali pulih dan juga dapat dikuatkan sehat dan juga mentalnya. Terima kasih Nofri Afandi, jaga kesehatan selalu. Nah dokter, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana tadi situasi dari para pengungsi di sana. Kita lihat juga ada keluarga yang juga kehilangan bagian keluarganya, adiknya, anaknya, ibunya. Nah dokter, berkaitan dengan hal tersebut ini ada fakta atau mitos kehilangan keluarga dalam menghadapi musibah banjir dapat membuat seseorang menjadi stres dan juga depresi. Itu fakta atau mitos dokter? Ya, itu fakta ya Sekar ya. Jadi pertama-tama kami juga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengucapkan turut prihatin dan juga berempati dengan keadaan ini. Dan memang setiap bencana tentunya menghadirkan suatu kerusakan, suatu gangguan, baik rumah, infrastruktur, kehilangan orang-orang yang disayang. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa ada aspek kesehatan jiwa di sana yang kemudian juga membutuhkan suatu perhatian. Karena setiap korban bencana dia akan shock, tentunya kaget dengan peristiwa mendadak yang terjadi ya. Dan itu adalah sebuah peristiwa traumatis bagi mereka.
kemudian mereka menyaksikan adanya kehilangan dari anggota keluarganya, dan ada kecemasan, kekhawatiran terhadap munculnya lagi bencana-bencana yang seperti ini, ketidakpastian dengan hidup mereka, ada hal-hal yang di luar kontrol mereka. Hal itu adalah merupakan sesuatu respon psikologis yang terjadi terhadap sesuatu hal yang di luar ekspektasi atau di luar pemikiran mereka, sehingga merasakan sedih, cemas, mungkin juga marah, sensitif, adalah respon yang normal terhadap keadaan yang tidak diharapkan tersebut. Tetapi penting sekali kita kemudian untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi para korban bencana ini, agar kemudian tidak mengarah ataupun menjadi gangguan kejiwaan yang lebih berat, seperti misalnya depresi, ataupun gangguan stres pasca trauma yang kita kenal dengan PTSD. Gitu. Dalam keadaan seperti ini ya dok, berapa lama seorang manusia ini dapat bertahan? Apalagi kita tahu ya banyak keluarga yang juga kehilangan tanpa adanya pertolongan, sulitnya bantuan. Itu akan berapa lama sampai akhirnya orang tersebut bisa terkena gangguan mental, dokter? Iya, jadi gangguan kesehatan jiwa itu bisa kemudian terjadi pada korban bencana ini dengan berbagai tahapan gitu ya. Yang pertama biasanya kita kenal dengan reaksi stres akut. Jadi memang stres ya, berhadapan dengan situasi yang tidak diharapkan, mengejutkan dan traumatis seperti itu. Sehingga muncul tuh berbagai gejala seperti gejala fisik misalnya, sakit kepala, asam lambung naik, gejala emosional jadi gampang marah, sedih, menangis, atau juga gejala perilaku, pola tidur dan pola makan yang kemudian menjadi terganggu, dan juga kognitif, berpikirnya juga menjadi kurang fokus, menjadi kurang konsentrasi. Nah, reaksi stres akut yang seperti ini, apabila orang ini punya kapasitas mental yang baik, maka akan terlewati tentunya. Tetapi ada juga beberapa orang yang kapasitas mentalnya kurang begitu baik, atau kurangnya support system untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososialnya. Nah, inilah yang kemudian dalam 2 minggu misalnya itu bisa muncul tuh gejala depresi. Dalam 1 bulan bisa terjadi yang namanya PTSD dan juga gangguan kecemasan lainnya. Sehingga setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi, jangan juga lupakan untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Oke dokter, nah biasanya kan juga di tempat pengungsian itu juga sulit ya untuk mendapatkan makanan dan juga kurangnya istirahat. Ada fakta atau mitos dokter, kurangnya istirahat dan sulit mendapatkan makanan ini dapat memicu stres dan depresi. Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.